Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu retorika lawak, yang beranggotakan pertama Fatimatu Zuhroh, yang kedua Eka Nurfairus, yang ketiga Elita Nurcahyaning Ruswanto, dan yang keempat adalah Andi Vidi Purnomo. Untuk pengertian lawak akan disampaikan oleh Eka Nurfairus. Pengertian lawak. Pelawak atau komedian adalah orang yang menghibur penonton, terutama dalam membuat mereka tertawa dengan cara melawak, yaitu suatu usaha untuk membuat orang lain tertawa atau sekedar membuat orang lain gembira. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Aspek sosial memiliki peran kuat terhadap respon penonton atau penikmat humor. Orang yang kesepian jarang tertawa meskipun mereka menonton humor di sebuah ruangan yang berisi banyak orang yang menertawakan sebuah pertunjukan komedi. Bahasa humor atau lawak. Bahasa humor atau lawak adalah kata-kata, kalimat atau ujaran yang mampu mengundang tawa seseorang yang mendengarkan atau yang membaca. Bahasa humor dapat berupa lisan, yang berupa tuturan dari seseorang yang mengundang canda tawa bagi pendengarnya, maupun tulisan yang isi ceritanya dari pengarang maupun membangun tawa pembacanya. Secara umum, bahasa humor memiliki tujuan untuk menghibur seseorang dengan gaya plesetan, lelucon, dan lain-lain. Setiap orang tersenyum dan tertawa dapat disebabkan oleh adanya kelucuan atau situasi lucu, baik secara spontan atau disengaja oleh pencipta bahasa humor. Bentuk bahasa humor atau lawak. Menurut Mulyani dalam Palupi 2014 halaman 5 mengatakan bahwa bentuk bahasa humor adalah tuturan berupa kata atau istilah yang mampu mengundang tawa bagi pembaca atau pendengar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk bahasa humor adalah sebuah kata atau istilah tertentu yang mampu membuat seseorang tertawa saat membaca atau mendengarkan ceritanya. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya adalah fungsi bahasa pada humor atau lawak. Menurut Sujoko, dalam bukunya yang berjudul Rahmanji pada tahun 2019 dalam halaman 218, humor dapat berfungsi sebagai penghibur pendengar. Dengan humor, kita dapat menuangkan kritik maupun pesan kepada orang lain dan mengajarkan orang untuk dapat melihat persoalan dari berbagai sudut. Humor juga dapat melancarkan pikiran yang dalam keadaan tegang untuk menjadi lebih baik. Baik, yang berikutnya adalah makna bahasa pada humor atau lawak. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Makna dalam humor ialah maksud lelucon yang disampaikan baik secara lisan maupun tulis kepada pendengar atau pembacanya. Makna merupakan unsur bahasa yang sering digunakan oleh penutur atau penulis dalam membangun humor. Makna mempunyai wilayah yang luas, karena seperti yang dikemukakan oleh Purdawarminta dalam bukunya Sawedi pada tahun 2012 di halaman 42. Makna merupakan kemungkinan atau beberapa kemungkinan arti yang belum begitu jelas. Makna dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi yang ada ketika melakukan komunikasi humor. Hubungan retorika dan lawak atau humor. Retorika juga dimanfaatkan secara terencana oleh para seniman lawak untuk menghibur para pendengar atau penontonnya. Salah satu sarana yang ditopangnya dengan retorika adalah dengan tingkah laku yang dibuat-buat hingga dapat terlihat lucu dan ditertawakan di hadapan orang lain. Caranya bermacam-macam, tergantung si pelawak dan biasanya disesuaikan dengan kondisi orang yang akan dibuat tertawa.
Cara yang paling umum adalah dengan mengucapkan lelucon dengan subjek lelucon orang lain atau diri sendiri. Tujuan retorika di dalam lawak atau humor. Yang pertama adalah membentuk rasa percaya diri. Yang kedua, menghibur pendengar atau penonton. Yang ketiga, mengolah bahasa supaya pendengar atau penonton tertarik dengan lawakan yang dibawakan. Yang keempat, menciptakan suasana hati sejuk, senang, dan nyaman. Dan yang kelima adalah membuat pendengar atau penonton selalu tertawa. Fungsi retorika di dalam lawak atau humor yaitu yang pertama, mengasah tata bahasa yang dilakukan dalam berkomedi. Yang kedua, belajar tata cara berkomunikasi dengan menghasilkan sesuatu yang bersifat menghibur. Yang ketiga, belajar membangun kenyamanan dalam berinteraksi. Yang keempat, belajar menghibur orang yang rata-rata tidak dikenal. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk membuka link berikut ini. Jangan lupa teman-teman, klik tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membantu sekali buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan lisan maupun tulisan yang disengaja atau tidak disengaja. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.